Ini fase yang sudah terlepas dari 5 fase itu yang di riwayat Imam Ahmad itu. Jadi ini dari fase yang berbeda, fase yang itu sudah selesai. Oke. Lah terus fasenya Dajjal dan Imam Mahdi itu di kapan? Padahal yang baru-baru kan ada juga tokoh itu yang bilang bahwa tidak ada lagi nanti kekhalifahan sudah tidak ada lagi. Nah, bahkan posisi Habib sendiri aja sudah dipertanyakan sama mereka. Keturunan Nabi. Jadi keturunan Nabi itu memang sudah tidak ada. Katanya kan nanti Imam Mahdi salah satu keturunannya kan. Ini sudah berarti, ada komentar-komentar berarti seperti tidak itu. mengimani Imam Mahdi. Kata mereka itu. Nah, iya. Berarti mereka tidak mengimani Imam Mahdi kan begitu. Saya Mas Andre hanya menyampaikan ada pendapat ini gitu. Ya. Kalau mengimani Imam Mahdi, lah Imam Mahdi itu posisinya sebagai apa? Sebagai presiden, sebagai perdana menteri. Ya kan gini, Imam Mahdi itu kan pemimpin, Dajjal juga pemimpin. Betul. Karena di belakang Dajjal itu nanti ada pasukan yang sangat banyak. Nggak mungkin kalau Dajjal bukan pemimpin. Ya. Imam Mahdi di belakangnya ada pasukan yang sangat banyak. Tidak mungkin kalau Imam Mahdi itu bukan pemimpin. Ya. Maka Imam Mahdi itu pemimpin, Dajjal itu pemimpin. Nah kalau pemimpin berarti Imam Mahdi sebagai pemimpin, kategorinya itu Imam Mahdi itu presiden. Kayak presiden TMP. Iya. Oh iya. Ya, kewonisan. Apa? Sebut aja. Apa? Sekali kena. Biar ikutan basah gitu. Apa presiden, apa perdana menteri, raja. Apa raja, apa khalifah. Nah, itu. Perkaranya kan gitu. Mosok iya Imam Mahdi kok presiden kan yo ora, nek presiden yo TMP Iya. Fani toh namanya toh. Lah seperti itu kan clear sekali. Saya pikir clear sekali gitu kan. Nah, makanya kalau Imam Mahdi itu seorang khalifah, maka sistem di belakangnya apa? Ya khilafah lah. Ya. Kalau khilafah dipimpin oleh khalifah waktu itu Imam Mahdi, kemudian Dajjal itu nanti apakah tidak punya sistem? Ya pasti punya sistem lah gitu. Nah, sistemnya Dajjal itu apa? Sistem yang menghalangi sistem yang menerapkan syariat tadi kan begitu, garisnya itu jelas sekali gitu. Nah saya pikir ini clear lah, sangat jelas apa namanya tanda-tanda yang Allah berikan itu sudah sangat jelas. Baik, itu tadi pertanyaan dari chat. Ada yang mau bertanya? Udah siap? Nah kalau misalkan ada yang belum bertanya, gimana Tat? Ini mengenai kulitnya ya, kulitnya mengenai kajian puzzle akhir zaman ternyata tidak hanya membahas mengenai akhir zamannya, tapi ternyata dari awal penciptaan manusia, Nabi Adam sampai ke saat ini, sampai saat ini. Nah, dan ini sebenarnya tujuannya kan sebenarnya kita memahami dan kita bisa memilih Tat berada di barisan yang mana kan? Iya, betul. Betul. Apa yang terjadi Tat? Kalau misalkan kita ini kan sudah ada yang ngurus tuh, kita yang penting sholat itu aja lah, zakat, puasa itu udah cukup lah. Kan ada tuh Tat yang kayak gitu. Ngapain sih kita ngurus-ngurus, kan nanti juga Allah itu juga memberikan pertolongannya sendiri gitu. Gimana itu Tat? Ya faktanya Rasul dulu nggak begitu. Rasul dan seluruh sahabat faktanya nggak begitu. Kalau Rasul hanya sholat toh dan zakat toh, haji toh, ya faktanya nggak berjihad juga kan. Faktanya kan berjihad. Para sahabat ya semua berjihad. Artinya memang apa yang Rasul contohkan itu tidak hanya ibadah, tidak hanya akidah, tidak hanya akhlak, tetapi juga sistem politik, sistem ekonomi, hubungan internasional. Faktanya seperti itu. Dan semua terlibat. Tidak hanya Rasul, para sahabat juga terlibat. Maka itu yang harus dilakukan umat Islam. Nah, apa yang mengangkat martabat mereka yang tadi saya katakan, dari manusia yang hanya bukan siapa-siapa di tengah padang pasir tandus, tidak sampai 100 tahun kemudian mengubah peradaban mereka menjadi superpower. Itu ya karena menerapkan itu. Nah kalau sekarang jenengan hanya dimensi satu tok tadi, ya wahan itu tadi. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Ya sholat sih sholat, tetapi standar kebahagiaannya materi. Aku wegah melu berjuang melu dakwah. Kenapa? Nanti kerjaanku gimana? Aku bisa nanti usahaku gimana? Iya. Akhirnya kan waktu.
sebenarnya wahan tadi itu apa bentuk dari wahan tadi. Kalau kita sudah wahan, ya kita hanya debu, kita hanya akhirnya disantap oleh orang-orang musuh Islam, begitu. Atau jenengan mau jadi kafir sekalian, kan? Kafir yang kafah gitu ya. Iya. Demokrasinya kafah, sanatnya malah langsung menang. Sanatnya langsung menang cuma ning donyo. Sementara di dunia hanya berapa tahun. Rugi sekali sebenarnya. Rugi, ya. Walaupun misalnya dalam 10 bulan dapat mengumpulkan 11 miliar misalnya, itu enggak ada apa-apanya sebenarnya. Karena menikmatinya juga sampai umur berapa sih? Iya, betul. Malah mungkin belum sampai menikmati udah meninggal duluan ya. Iya, sementara nanti di akhirat itu kholidina fiha abada. Kan ngeri sekali. Iya tuh, ya Allah. Luar biasa sekali, ngeri-ngeri sedap kita tema malam hari ini Mas Wid. Masyaallah. Padahal baru kulitnya aja Mas. Baru kulit belum masuk ke dalam. Belum masuk ke dalam. Iya, nanti kita nyemplung ya sekalian basah deh semuanya. Yang penting tetap semangat untuk ikut kajian puzzle akhir zaman ya. Dan mudah-mudahan ini sebagai pengenalan bagi teman-teman juga yang baru masuk ke channel ini ya. Channel baru. Baik, channelnya apa Mas namanya Mas? Channelnya apa? Sakofah Peradaban Pemikiran. Tanpa spasi. Sakofah Peradaban Pemikiran. Sip. Cocok sama isinya. Videonya baru satu. Kita dua. Ya, mudah-mudahan ini. Oh, ada yang mau nanya, Pak Oge. Ada mau nanya? Oh ya, ini bisa bosnya Pak Aset, manajernya. Ya. Kena mana? Hati-hati Pak. Disebutkan sekalian main katut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre. Siap. Ya, oke. Andre ya. Andre. Kayak nama salon. Tadi, persing ke salon ya. Aku maklumatnya Tadi kayak gitu. Ustadz sempat bilang tadi tentang hadis riwayat Ahmad tadi, mulai dari fase kenabian, terus khilafah, alamin haji nubuwah, terus ke summa adon dan summa jabriyah sampai ke terakhir besok fase kelima insya Allah segera datang. Tapi pernah ada respon dari beberapa ulama juga. Sebenarnya hadis itu sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Karena kita pernah ada di fasenya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Yang itu di mana beliau pada saat itu kan memerintah dengan Masya Allah luar biasa. Sampai-sampai ada istilah luar biasa sang khalifah ini. Entah apa yang beliau lakukan sampai-sampai domba kami dapat tidur nyenyak di samping serigala. Ya, betul. Itu kan aman banget. Nah, sungguh kejam ketika kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ini dimasukkan di fasenya mulkan adon atau mulkan jabriyatan. Apa ya tega memasukkan kategori seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz itu masuk dalam fasenya fase menggigit atau fase yang kejam intinya gitu. Ini terlalu berani kata beliau seperti itu. Satu itu. Terus yang kedua, mereka juga membantah bahwa sebenarnya fase sekarang ini adalah fase negara-negara, yaitu ad-duwah al-islamiyah al-qaumiyah, fase negara-negara. Jadi sudah tidak berlaku 5 fase yang tadi itu sudah berakhir sebenarnya. Nah ini responnya, Tat. Baik, pertama yang soal apakah tega memasukkan Umar bin Abdul Aziz itu sebagai mulkan aqdon atau mulkan jabriyatan. Nek mulkan jabriyatan jelas di sini kita tidak memasukkan Umar bin Abdul Aziz sebagai fase mulkan jabriyatan karena tandanya mulkan jabriyatan itu tidak menerapkan syariat sama sekali, sementara Umar bin Abdul Aziz masih menerapkan syariat. Berarti Umar bin Abdul Aziz itu bukan mulkan jabriyatan tapi mulkan aqdon. Nah, mulkan aqdon itu maknanya bukan dolim, bukan. Mulkan aqdon itu kan secara lugawi kan kekuasaan yang menggigit. Betul. Makanya tafsirnya tadi kan tidak sekedar menggigit itu artinya menyengsarakan rakyat, tetapi masih menggigit syariat. Nah, sebenarnya begitu loh. Jadi mulkan aqdon itu kekuasaan yang masih menggigit syariat. Lah, Umar bin Abdul Aziz masih menggigit syariat atau tidak? Masih kan. Abbasiyah masih menggigit syariat atau tidak? Masih. Turki Utsmani masih menggigit syariat? Enggak, masih. Ya itu masih mulkan aqdon gitu. Yang terakhir menggigit anunya, rakyatnya katanya.
Yang mana Nah, itu? itu Andre, tafsir. Mas Andre yang bilang. Ya. Mas Andre. Mas- Mas Andre. Mas Adri ya. Oke. Nah, jadi kalau kita memasukkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz di masa Mulkan Aqdon itu bukan berarti menggigit dalam artian menyakiti rakyatnya, bukan, tapi masih menggigit syariat itu loh. Oh, Nah, oke. bedanya apa dengan Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin itu ala minhaji nubuwah, di atas manhaj atau metode kenabian. Kedaulatannya masih di tangan syara, kekuasaannya di tangan rakyat. Rakyat. Nah, di zaman Umar bin Abdul Aziz itu memang kedaulatannya masih di tangan rakyat, tetapi kekuasaan Umar bin Abdul Aziz sendiri ya masih keturunan Umayyah. Ya, Ya kan betul. seperti itu. Begitu jawabannya, seperti itu yang bisa kita Siap. sampaikan. Itu Pak Oke. Yang Itu? kedua, Yang kedua apa? tadi menurut mereka bahwa ini sudah bukan di Jabriyatan tapi di fase negara-negara sudah berbeda katanya. Itu tadi yang Ad-Dua Al-Islamiyah Al-Qomiyah. Jadi sudah terlepas dari 5 fase itu. Ini fase yang sudah terlepas dari 5 fase itu yang di riwayat Imam Ahmad itu. Jadi ini dari fase yang berbeda, fase yang itu sudah selesai. Oke. Lah terus fasenya Dajjal dan Imam Mahdi itu di kapan? Nah, bahkan yang baru-baru kan ada juga tokoh itu yang bilang bahwa tidak ada lagi nanti kekhalifahan sudah tidak ada lagi. Nah, Bahkan posisi Habib sendiri aja sudah dipertanyakan sama mereka. Keturunan Nabi. Jadi keturunan Nabi itu memang sudah tidak ada. Katanya kan nanti Imam Mahdi salah satu keturunannya kan. Ini sudah ada komentar-komentar berarti seperti tidak itu. mengimani Imam Mahdi. Kata mereka itu. Nah, iya. Iya. Berarti mereka tidak mengimani Imam Kata Mahdi, siapa? kan begitu. Saya Mas Andre hanya menyampaikan Hanya ada pendapat menyampaikan. ini Ya, gitu. iya. Ya. Ya. Kalau mengimani Imam Mahdi, lah Imam Mahdi itu posisinya sebagai apa? Sebagai presiden, sebagai perdana menteri. Ya kan gini, Imam Mahdi itu kan pemimpin, Dajjal juga pemimpin. Betul. Karena di belakang Dajjal itu nanti ada pasukan yang sangat banyak. Nggak mungkin kalau Dajjal bukan pemimpin. Ya. Imam Mahdi di belakangnya ada pasukan yang sangat banyak. Tidak mungkin kalau Imam Mahdi itu bukan pemimpin. Ya. Maka Imam Mahdi itu pemimpin, Dajjal itu pemimpin. Nah, kalau pemimpin berarti Imam Mahdi sebagai pemimpin, kategorinya itu Imam Mahdi itu presiden. Kayak presiden TMP. Ya. Oh iya. Ya, gawonisan. Rapa apa? Sebut aja, sebut. Rapa apa? Sekali Kan melu kena. biar ikutan Presiden, basah gitu. Apa presiden, apa perdana menteri, Raja. apa raja, apa khalifah. Nah, itu. Perkaranya kan gitu. Mosok iya Imam Mahdi kok presiden, Presiden. kan yo Enggak. ora, nek presiden yo TMP kuwi mah. Iya. Iya. Fani toh namanya toh. Lah seperti itu kan clear sekali. Saya pikir clear sekali Ya, gitu kan. Oke, Nah, oke. makanya kalau Imam Mahdi itu seorang khalifah, maka sistem di belakangnya apa? Ya khilafah lah. Ya. Kalau khilafah dipimpin oleh khalifah waktu itu Imam Mahdi, kemudian Dajjal itu nanti apakah tidak punya sistem? Ya pasti punya sistem lah, gitu. Nah, sistemnya Dajjal itu apa? Sistem yang menghalangi sistem yang menerapkan syariat tadi, kan begitu. Garisnya itu jelas sekali gitu. Ya. Nah, saya pikir ini clear lah, sangat jelas apa namanya, tanda-tanda yang Allah berikan itu sudah sangat jelas. Ya. Gitu? Siapa? Jazakallah Ustaz. Ya, siap. Sudah ya. Baik, penanya terakhir tadi Ustadz. Oke. Udah jam 10. Sebelum kita tutup mungkin dari Ustadz Dodi ada closing statement. Ya, Kami persilakan. baik, terima kasih. Ya, saya pikir closing statementnya ya udah banyak sekali, tidak perlu. Saya hanya menyampaikan pertama jelas mohon maaf jika ada mungkin kalimat-kalimat yang menyakiti hati teman-teman. Mohon maaf agar kajian kita ini kembali menjadi berkah dan pahala bagi kita semua. Amin. Makanya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tetapi kalau ada al-haq kebenaran jangan ditolak gara-gara karena yang ngomong saya. Ya. Karena kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah. Adapun kalau ada kesalahan itu mungkin ya datang dari kelemahan saya sebagai manusia. Mohon dimaafkan dan mohon Allah segera menunjukkan mana yang benar. Baik. Saya pikir begitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami mohon izin ke depan untuk nutup. Monggo silakan. Ya.
Baik, demikian tadi kajian puzzle akhir zaman untuk yang pertama di channel yang baru.